إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatannya, berbagai macam karunia-Nya, terutama karunia dalam bentuk keimanan, dalam bentuk ibadah yang mampu kita lakukan. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian, yang kita harapkan perjumpaannya di hari kiamat, yang dengannya seyogyanya seorang mukmin untuk senantiasa meniti dan menjalani daripada atau mengikuti daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya diperoleh dengan mengikutinya, mencontohnya dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-61 dari Shaddad ibni Aus radhiyallahu taala anhu, dari Shaddad ibnu Aus radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan atau berbuat baik kepada segala sesuatunya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik-baik. Wa idza zabahtum fa ahsinuz zibha. Kalau kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Hendaknya kalau mau menyembelih, tajamkanlah oleh kalian atau hendaknya menajamkan di antara kalian pisaunya. Wal yurih zabihatahu, dan hendaknya dia buat istirahat, dia buat tenang walaupun binatang tersebut sudah disembelih. Nah, kata beliau, al-ihsanu naw'an. Kebaikan itu ada dua. Kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembahnya, ka'annahu yarahu fa illam yakun yarahu fa innallaha yarah. Seakan-akan seorang hamba itu melihat Allah saat dia beribadah, saat dia melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mampu untuk melahirkan dalam hatinya perasaan tersebut, keyakinan tersebut, ya maka hendaknya dia meyakini bahwa Allah melihatnya, bahwa Allah melihatnya. Wa huwal jiddu fil qiyami bi huquqillahi ala wajhin nushi. Bahwasanya bersemangat dalam melakukan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi al-ihsan yang disebutkan dalam hadisnya Jibril, kalau tidak salah, itu ya al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah. Itu semua adalah melahirkan muraqabah, melahirkan keikhlasan, dan ikhlas itu tidak melahirkan dari perbuatan kita kecuali yang terbaik, kecuali yang terbaik. Maka kata beliau di sini, wa huwal jiddu fil qiyami bi huquqillahi ala wajhin nushi, yaitu bersemangat dalam melakukan perintah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala ala wajhin nushi, ya, dengan model
untuk apa? An-nus. Apa artinya nus? Kita pernah sebutkan ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Apa dia? Dengan memurnikan ibadah tanpa mencampuri ada niat-niat tertentu di dalamnya, tanpa mengharapkan harapan-harapan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa takmili laha, dan menyempurnakan ibadah. Kesempurnaan ibadah ada setelah niat yang baik, niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diperoleh kecuali dengan kesesuaian atau ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ihsanu fi huquqil khalqi, wa ihsanu fi huquqil khalqi. Jenis yang kedua dari ihsan adalah apa dia? Berbuat baik kepada sesama makhluk. Berbuat baik kepada sesama makhluk. Kata beliau, wa aslul ihsanil wajib an takuna bi huquqihim, an taquma bi huquqihimul wajibah. Asal daripada kebaikan, atau dasar kebaikan yang wajib kita tunaikan kepada makhluk adalah an taquma bi huquqihimul wajibah. Kita melakukannya apa yang menjadi hak mereka terhadap kita yang sifatnya wajib, kal qiyami bi birril walidain, dimulai dengan bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua, wasilatul rahim, dan menyambung tali atau hubungan kekeluargaan, wal insafu fi jami'il muamalat, dan bersahaja dalam seluruh muamalat, adil dalam seluruh muamalah, aktivitas kita kepada sesama, bi'ita'i jami'i ma 'alaika minal huquq, dengan memberikan masing-masing porsinya, memberikan masing-masing apa yang menjadi haknya bagi kita semua. Kama annaka ta'khuzu malaka wafiyan, sebagaimana kita mengambil hak kita secara utuh, maka kita juga harus memberikan hak orang lain secara utuh. Itulah adil. Wa abudullaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensyarikatkannya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian menaruh harapan di dalam sebuah ibadah yang kita lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena harapan yang ditujukan kepada selain Allah syirik. Namun harapan yang terbangun atau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik, berbuat baik. Senantiasa di dalam Al-Qur'an digandengkan dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Ketika seseorang tidak bisa memahami kalimat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, maka pahamilah ayat berikutnya, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu berbuat baiklah. Saat kita lemah, maka orang tualah yang merawat kita, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mereka lah yang berusaha. Maka Allah lebih daripada itu semua, lebih daripada orang tua, lebih daripada ibu kita, sehingga wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik, padahal Allah juga tahu bahwa kita tidak akan sanggup untuk menyamai kebaikan orang tua terhadap diri kita. Tetapi di sana ada kewajiban, ada usaha yang Allah ingin lihat dari kita, bagaimana ijtihad kita, usaha kita dalam rangka berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
karena tabiat manusia menyadari bahwa siapa saja yang pernah berbuat baik kepada dirinya, maka dia tidak akan lupa, dia tidak akan melupakan kepada kebaikan orang lain. Wabil walidaini ihsana wa bizil qurba, dan berbuat baik pula terhadap kerabat, hubungan keluarga, kepada tetangga tapi bukan keluarga, itu disebutkan berikutnya. Wal yatama, dan pada orang yatim, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jarizil qurba, tetangga dekat. Wal jaril junub, dan tetangga jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat bersampingan dengan rumah kita, sebagai di dalam hadis disebutkan berapa tetangga itu, apa dia, 40, kiri kanan depan belakang, itu tetangga. Mungkin kalau saat ini al jaril junub, tetangga yang jauh, mungkin teman Facebook, teman WA dan seterusnya, itu termasuk daripada apa? Wal jaril junub, tetangga yang jauh, tetangga yang jauh. Nah, wasahibi bil jamb, dan teman dekat, wasahibi bil jamb, teman yang senantiasa berada di samping kita. Saat kita membutuhkan, dia yang datang membantu kita pertama kalinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansawul fadlah bainakum, janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Jangan saling melupakan kebaikan di antara kalian. Wa binis sabil, dan orang yang berada dalam perjalanan, orang yang berada dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian. Fa amara bil ihsani ila jami'i haula, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, yang dimulai dari yang paling banyak kebaikannya, kemudian berikutnya, dan Rasulullah SAW biasa kita dengar apa dia, khairukum li ahlihi, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Karena keluarga, dalam hal keluarga di sini adalah orang tua, istri, seterusnya. Karena keluarga lah yang paling banyak kebaikannya kepada kita. Wa yadkhulu fi dzalika al-ihsan ila jami'i naw'il insan. Demikian juga kebaikan di sini, perintah kebaikan di sini kita melakukannya untuk seluruh manusia, bukan hanya yang disebutkan tadi Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsanu ilal bahaim, jangankan manusia, terhadap binatang saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Hatta fil halati allati tazhaqu fiha nufusuha, bahkan walaupun nyawa binatang itu sudah merenggut, sudah mau habis, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik. Bagaimana kalau masih hidup, masih sehat binatangnya? Ini binatang. Kalau manusia lebih-lebih. Jangan dibalik sebagaimana orang-orang kafir. Mereka peduli dengan peduli dengan binatang, menjaga binatang dan seterusnya, tapi justru tidak mempedulikan orang-orang di sekelilingnya. Merawat, mengambil begitu kucing, anjing dan seterusnya. Tidak ada sih larangan untuk memelihara anjing. Tetapi jangan sampai memelihara kucing. Kalau anjing juga ada alasannya, baru dibolehkan dalam rangka berburu, baru dibolehkan untuk dipelihara. Kalau sekedar dipelihara saja, dibolehkan, tapi mengurangi pahala kita 1 qirat setiap hari. Satu qirat. Dalam hadis yang lain 2 qirat setiap harinya dikurangi. Kita tidak tahu berapa pahala, cukup tidak sampai dalam 1 hari pahala kita itu 1 qirat. 1 qirat seperti gunung Uhud, gunung Uhud besarnya pahala yang harus terkuras setiap harinya gara-gara memelihara anjing. Nah,
Memelihara binatang-binatang yang alifah, yang jinak, yang mungkin lucu dan seterusnya dibolehkan saja. Namun di sana ada rambu-rambunya yang kemudian kalau kita sudah memenuhi rambu-rambu syariatnya, maka jangan sampai hal tersebut kita hendaknya memikirkan bahwa jangan sampai kita sudah menyia-nyiakan yang lebih daripada itu, yaitu orang-orang manusia. Banyaknya manusia yang butuh perawatan, butuh ini dan seterusnya, butuh uluran tangan. Kemudian kita mengambil binatang untuk merawatnya, bahkan rela kita berkorban jutaan rupiah untuk merawat kucing. Padahal kucing, apa harganya kucing dibanding dengan manusia? Ini adalah kekeliruan. Ini adalah kekeliruan yang terkadang orang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang mubah, dengan hal-hal yang mubah. Yang dengannya manusia atau kita semua orang mukmin hendaknya mengetahui derajat kewajiban kita. Kewajiban ini yang lebih wajib, kemudian wajib dan seterusnya. Ini yang lebih haram, yang kemudian yang haram, sehingga kita tertib dalam kehidupan. Ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang lebih wajib lagi dan seterusnya. Demikian juga dalam hal meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara yang harus mungkin di sana kita memiliki pilihan. Namun salah satunya ada yang lebih haram, maka hendaknya kita mengetahui atau menimbang daripada perkara yang haram tersebut kalau memang haruskan kita melakukannya. Yang haram itu. Dalam keadaan darurat misalnya, dalam keadaan darurat, maka seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, al-mu'minu la yuldagu fi hujrin wahidin marratain. Orang mukmin itu cerdas. Orang mukmin itu, kata Rasulullah SAW, tidak disengat kalajengking pada lubang yang sama. Orang mukmin itu al-mu'minu al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Orang mukmin itu senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematiannya. Hatta fil halati allati tazhaqu fiha an-nufus. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada binatang, walaupun binatang tersebut sudah mau keluar nyawanya, sudah mau mati, kita pun diperintahkan untuk berbuat baik. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Bahkan ular pun ular itu tidak boleh disiksa kalau mau dibunuh. Masuk rumah mungkin dibunuh, tidak boleh satu kali saja. Kalau bisa satu kali dibunuh, bunuh saja. Sama dengan cicak. Cicak itu diperintahkan, disunahkan untuk dibunuh. Tapi kalau semakin banyak pukulan kita, kemudian dia baru mati, maka itu semakin berkurang pahala yang kita peroleh. Semakin kurang pahala yang kita peroleh. Satu kali pukulan, kemudian mati cicaknya, maka pahalanya besar. Pahalanya besar. Tapi kalau cukup 2 kali, 3 kali dan seterusnya, nanti jadi muslah, dia menyiksa saja binatang, menyiksa saja binatang. Maka kata Rasulullah SAW, wa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Ini bukan hanya binatang yang dibunuh dalam syariat Islam. Manusia juga, kalau kalian membunuh manusia, tentunya dalam hukum syariat Allah SWT, kalau orang dibunuh, bunuh juga dengan baik. Cara membunuhnya ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat mungkin video-video di mana di Saudi begitu, orang di mana diperhatikan hukum Islam di sana, pada saat orang dirajam atau membunuh orang tersebut, membunuh orang lain, itu dipukul, bukan ditebas lehernya dari depan. Bukan ditebas lehernya dari depan. Kalau binatang dari depan, kalau manusia dari belakang supaya cepat matinya. Kalau binatang supaya keluar darahnya, supaya tidak tersisa penyakitnya. Kalau manusia mati dan hidupnya juga tidak bisa kita apa-apain. Kalau mati justru kita tidak bisa memanfaatkan dari orang yang sudah meninggal. Kalau binatang, saat dia mati, hewan ternak, hewan yang halal, kita bisa memanfaatkan bangkainya, bukan bangkainya, kalau kita sembelih. Nah, fa iza qataltum fa ahsinul qitla. Maka kalau kalian
membunuh, maka bunuhlah dengan yang baik, dengan cara yang baik. Ya, bunuhlah dengan cara yang baik. Faman istahaqqa al-qatl limujibi qatlin tudrabu unuquhu bis-sayf. Siapa yang berhak untuk dibunuh dikarenakan dia melakukan sesuatu yang mewajibkan atau mengharuskan untuk dia dibunuh juga, maka tudrabu unuquhu bis-sayf, maka pundaknya yang dibunuh, bukan depannya. Pundaknya yang dibunuh, bukan lehernya. Min duni ta'zirin wala tamsil, tanpa mengambil hartanya. Wala tamsil, dan tidak mencincangnya. Tidak boleh menyakitinya maksudnya. Tidak boleh menyakitinya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa idza zabahtum fa ahsinu zibha. Kalau kalian menyembeli, perbaiki cara menyembelinya. Perbaiki cara menyembelinya, cara dan sifatnya. Walihadza qala, di antara model cara yang baik dalam menyembeli adalah wal yuhidda ahadakum syafratahu, hendaknya menajamkan pisaunya. Menajamkan pisaunya, tapi jangan ditajamkan di depannya. Itu mengancam namanya. Mengancam dalam Islam dilarang. Haram hukumnya mengancam orang lain. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz zibha. Maka kalau kalian menyembeli, maka perbaiki cara menyembelinya. Di antara bentuknya di sini disebutkan apa? Dia tajamkan pisaunya, tapi sembunyi-sembunyi. Tajamkan pisaunya. Kemudian waliyurih zabihatahu. Waliyurih zabihatahu ini banyak saya lihat. Pada saat dia mau sembeli, dia mau jatuhkan binatangnya, diikat. Diikat. Pada saat tatkala sudah disembeli, ikatannya tidak disembeli, tidak dibuka. Itu maksudnya. Hendaknya dibuka ikatannya. Makanya cara mengikatnya saat mau supaya jatuh binatangnya, itu ada taktiknya juga. Supaya kalau sudah jatuh, sudah disembeli, karena kita takut untuk ditendang begitu, maka tinggal ditarik supaya langsung terbuka. Biasanya begitu. Karena kalau tidak ada irahah di sana, tidak dibuat istirahat dia, bagaimana cara istirahatnya? Biarkan dia, nggak tahu bahasa apa begitu, amir begitu. Supaya amir binatangnya itu mengeluarkan darah itu yang banyak. Tapi kalau terkungkung begini dengan ikatan, tidak mengeluarkan darah itu. Dan saya pernah lihat dilihat di sana, di kampung orang menyembeli kambing. Saya bilang itu salah caranya. Saya bilang bagaimana caranya? Kenapa bisa salah padahal kita sudah sembeli begini? Saya bilang silakan balik kakinya, kalau sudah mau dikulitin, balik kakinya ke atas. Kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan potong bagian di belakangnya lagi begini. Maka darahnya akan mengalir lagi, lebih banyak. Maka itu diantara cara menyembeli yang tidak bagus. Kalau yang bagus cara menyembelinya itu habis keluar darahnya. Mungkin ada sih, tapi tinggal sedikit sekali. Ini mengalir deras. Kalau dipukul bagian pundaknya lagi, dipotong lagi bagian kepalanya, maka mengalir, menetes-netes darahnya banyak. Wal yurih zabihatahu, hendaknya dia buat istirahat. Dia buat, silahkan dia bergoyang begitu, buat bergoyang, jangan diikat. Fa idza kana al-abdu ma'muran bil ihsan ila man yastahiqqul qatli minal adamiyyin. Kalau manusia ini diperintahkan untuk berbuat baik saja kepada siapa? Kepada orang yang berhak untuk dibunuh dari manusia. Wa bi ihsani zibhati ma yuradu zabhuhu, dan juga kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap binatang yang mau disembelih. Fa kaifa bi ghairi hadhil halah? Maka keadaan ini selain daripada keadaan ini, kita lebih-lebih diperintahkan untuk berbuat baik baginya. Berbuat baik baginya. Artinya dalam keadaan sehat, dia tidak melanggar, dia ini dan seterusnya, maka hendaknya kita berbuat baik. Wa alam anna al-ihsan al-ma'mura bihi naw'an. Kebaikan yang kita diperintahkan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah wajib, yaitu al-insaf, berbuat adil, tidak curang, tidak curang.
netral. Wal qiyamu bima yajibu 'alaika lil khalqi bihasabi ma tawajjaha 'alaika minal hukum. Dan melakukan kewajiban, ya, memberikan kewajiban terhadap siapa yang kita memang ada kewajiban kita terhadap orang tersebut untuk ditunaikan, berikan dia. Wasani ihsanun mustahab, kebaikan yang sifatnya mustahab, sunnah. Wa huwa ma zada ala zalik, yaitu apa yang lebih daripada itu, apa yang lebih daripada itu. Orang yang mungkin kita tidak bertetangga, tidak pernah juga memberikan kepada kita, tapi kita juga yakin bahwa dia tidak pernah juga mengganggu kita, tidak pernah juga berbicara kasar dengan kita, maka kewajiban kita adalah, ya, sebagaimana mereka diam, kita juga diam, tidak membicarakannya, tidak menggibahnya, dan seterusnya. Maka itu adalah kewajiban yang dasar, kewajiban yang mendasar. Wa huwa ma zada ala zalika min bazlin naf'in badani, yaitu apa? Memberikan, mungkin membantu orang, dengan tenaga, atau membantu dengan apa? Dengan harta, membantu dengan ilmu. Mungkin dia tidak tahu, mungkin, sebagaimana Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhu. Sebenarnya ini ada asarnya berbicara tentang hikmah. Dia lihat orang tua, tapi dia mau menasihati orang tua tersebut, namun dia masih kecil, masih anak-anak. Takut tidak diterima nasihatnya, takut dia koreksi cara berwudunya ini orang tua, takut tersinggung. Maka Hasan dengan Husain ini berkata kepada sang orang tua, sini katanya, Pak, lihat cara saya berdua, mana yang terbaik cara berwudunya. Maka orang tua tadi mengatakan, kalian lebih baik daripada saya, kalian lebih baik daripada saya. Maka ini adalah ilmu yang ingin dia mau sampaikan kepada orang tua tadi. Ingin ilmu, dia ingin berbuat baik kepada orang tua tadi dengan menasihatinya dalam hal ilmu. Nah, au taujihin li khairin dini, kalau tidak bisa memberi ilmu, jangan bicara hukum, jangan bicara ini dan seterusnya, tapi arahkan saja kepada orang yang kita anggap bahwa dia lebih jago daripada kita. Arahkan saja kepada orang tersebut, siapa saja. Nah, au maslahatin dunyawiyah, atau kita arahkan juga orang yang mungkin kesulitan dalam mencari nafkah. Dia orangnya mau bekerja tapi kesulitan dalam mencari nafkah, kita mungkin tahu metodenya, arahkan orang terhadap sesuatu yang bisa mendapatkan, di mana dia bisa memperoleh maslahat dunianya. Fa kullu ma'rufin sadaqah, karena setiap kebaikan itu adalah sedekah. Rasulullah SAW apa dia bilang? Ittaqun nar walau bisikit tamrah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sepotong kurma, walaupun sepotong kurma tidak ada harganya, tapi ternyata itu bisa membuat kita terjauhkan dari neraka, dari neraka. Rasulullah SAW juga mengatakan, ini istata'ata alla tarudda tiba akhika, kalau ada saudaramu yang kasih begitu, dia bawa parfum, mau enggak parfum begini, dioleskan saja begitu. Maka kalau kau bisa, kata Rasulullah SAW, untuk tidak menolaknya, terimalah, kata Rasulullah SAW. Karena menerimanya juga, kita menerima pemberian yang sedikit juga itu adalah bagian daripada kebaikan, kebaikan. Wa kullu ma adkhala as-surura 'ala al-khalqi sadaqatun wa ihsan, dan segala sesuatu yang dapat membuat orang lain itu senang, maka itu adalah sedekah dan merupakan kebaikan. Wa kullu ma azala anhum ma yakrahun, dan segala sesuatu yang bisa kita hilangkan darinya sesuatu yang mereka benci, yang mereka tidak senangi, maka itu juga adalah sedekah. Wa dafa'a anhum ma yartadun ma la yartaduna min qalilin aw katsir fa huwa sadaqah, dan menghalangi sesuatu yang tidak membuat mereka senang, tidak membuat hatinya tenang, itu juga bagian daripada sedekah. Kata beliau, walamma zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam qissatal baghi, dan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan kepada kita semua tentang wanita yang apa? Pezina, yang memberi minum terhadap anjing, memberi minum terhadap anjing yang lagi kehausan dengan menggunakan sepatu tingginya itu, sepatu tingginya. Kata para ulama, ini diantara ciri wanita yang bertabarruj, menggunakan sepatu tinggi, menggunakan sepatu tinggi, diantara ciri tabarruj jahiliyah. Kemudian bi khuffaiha minal bi'ri, dengan apa? Memberikan minum dari sumur itu dengan menggunakan apa? Dua khufnya, dua sepatunya. Wa anna Allah syakara laha wa ghafara laha, yang kemudian Allah pun mensyukurinya, artinya Allah pun menerima pahalanya, menerima apa? Amalannya. Wa ghafara laha, dan Allah pun mengampuni dosanya. Allah pun mengampuni dosanya. Biasanya orang-orang yang baru masuk Islam, yang saya tahu, saya pernah dapatin, dan ternyata katanya banyak, bahwa mereka tidak mau terima hadis ini. Sama dengan hadis Al-Qurban, di zaman jahiliyah Nabi SAW bersabda tentang orang di zaman jahiliyah, ada sebuah tempat di dekat perjalanan, di sekitar perjalanan situ, kemudian apa? Setiap ada orang yang mau lewat, melakukan safar dan melewati tempat itu, apa? Dia harus berkurban, walaupun sebutir lalat. Qarrib walau bizubab, kata Rasulullah SAW. Apakah dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan begitu? Silakan antum melakukan ibadah penyembahan, memberikan sesajian kepada tempat ini, walaupun hanya seekor lalat. Maka sebagian orang melakukannya dan kemudian disebutkan ada orang yang tidak mau, enggan, lalu kemudian dia dibunuh dan masuk surga, dan masuk surga. Ini orang-orang yang baru masuk Islam biasanya awalnya tidak mau terima. Termasuk dulu, nggak tahu kalau sekarang siapa dokteran Irene Handona itu, Irena Handona tidak mau terima hadisnya ini. Maksudnya belum masuk di akalnya, bukan tidak mau terima maksud saya, tapi dia belum memahaminya, sehingga masih bingung kayaknya. Nah, wa anna Allah syakara laha wa ghafara laha. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, inna lana fil bahaimi ajra. Wahai Rasulullah, tadi itu kamu sebutkan tentang apa? Orang pezina, kemudian dia memberi minum kepada siapa? Kepada binatang, anjing. Bayangkan, dari orang yang paling buruk pekerjaannya kepada binatang yang paling buruk, yaitu anjing, najis, kala-kala babi. Kala-kala babi. Kalau babi kita menyentuh babi, kita tidak diwajibkan untuk mencucinya berapa? 7 kali atau 8 kali. 7 kali atau 8 kali. Namun ketika anjing yang menyentuh kita, maka kita diperintahkan untuk membersihkannya sebanyak 7 kali dari manusia, yaitu pezina, kemudian dari binatang. Namun tatkala mereka saling berbuat baik di antara mereka, ternyata Allah pun senang. Ternyata Allah pun mengampuni mereka, yaitu wanita tadi pezina, tapi dengan syarat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa disyukurin sebuah ibadah, itu harus terbangun di atas keimanan. Agar bisa kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Rasulullah SAW ditanya, innalana fil bahaimi ajra, kita bisa memperoleh pahala dari binatang wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, fi kulli kabidin harra jarjurun, setiap binatang yang masih hidup, maka itu di sana ada pahala, ada ladang pahala, bisa kita memperoleh pahala. Dan ini dibuktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana rahmatnya kepada lil alamin. Ya, Rasulullah SAW adalah rahmat bagi seluruh alam, baik manusia ataupun binatang, bahkan kayu dan bebatuan. Itu Rasulullah SAW adalah rahmat baginya. Pernah kita sebutkan di sini juga bahwa
Nabi SAW pernah disalamin sama siapa? Sama batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pernah disalami oleh mimbarnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pernah disalami oleh kurmanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan pernah mengadu seekor onta kepada Rasulullah SAW yang kemudian menangis. Maka Rasulullah SAW pun menemui orang yang pemilik onta tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillaha fi dabbatik, bertakwalah kepada Allah pada binatang ternakmu, pada binatang ternakmu. Maka bentuk ketakwaan kita kepada binatang adalah berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kepada binatang tersebut. Fal ihsanu huwa bazlu jami'il manafi min ayyi naw'in kana. Maka berbuat baik itu adalah mengerahkan seluruh yang dapat mendatangkan manfaat, apa saja modelnya, ilmunya, hartanya, kekuatannya, tutur katanya, seluruhnya dia hendaknya dia keluarkan untuk memberikan manfaat untuk dirinya, kepada orang lain, kepada binatang. Li ayyi makhluqin yakun, siapa saja dari makhluk ini, mau orang kafir, orang mukmin juga boleh kita diperintahkan untuk berbuat baik. Tapi berbuat baik, dalam berbuat baik kita dituntut apa dia tadi? Memperhatikan mana yang paling wajib, mana yang paling penting, dan seterusnya. Walakinnahu yatafawatu bitafawutil muhsin ilaihim. Namun kebaikan kita hendaknya disesuaikan dengan kebaikan juga orang tersebut kepada kita, kebaikan orang tersebut kepada kita. Maka itu saja sudah kita dianggap sebagai orang yang muhsin di hadap. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, wa haqqihim wa maqamihim, berikan kebaikan kepada mereka sesuai dengan haknya, berikan kebaikan kepada mereka sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kedudukannya. Wa bihasabil ihsan wa izami mauqi'ihi, dan tergantung kebaikan dan keagungan mauqi', mauqi', tempat kebaikan di mana kita mau menanam kebaikan tersebut. Wa izami naf'ihi, dan besarnya manfaatnya. Wa bihasabi imanil muhsin wa ikhlasihi. Nah, dan tergantung daripada imannya orang yang berbuat baik dan keikhlasannya. Wasababud da'ilahu ila zalika, dan yang menyebabkan dia tertarik atau melakukan kebaikan. Itu sangat sesuai pahala kita ditentukan dengan keikhlasan dan kebaikan yang kita lakukan kepada siapa. Kalau kebaikan kita, kan ada orang yang bersedekah mungkin 10.000, yang satunya juga 10.000, tapi pahalanya berbeda. Ada orang yang bersedekah 10.000 tadi kepada orang yang betul-betul membutuhkan 10.000 itu. Ada orang yang memberikan 10.000 kepada orang lain, tapi orang tersebut biasa-biasa saja kalau dapat uang 10.000. Artinya dia akan terima, dia juga akan memanfaatkannya, maka itu berbeda pahalanya. Wa min ajalli anwa'il ihsan al-ihsan man asa'a ilaika biqaulin aw fi'lin. Di antara bentuk kebaikan yang paling bagus adalah apa? Berbuat baik kepada siapa yang telah berbuat buruk kepada kita, baik itu dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.